Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Pada kali ini saya akan menceritakan sebuah riwayat yang menceritakan seorang sahabat yang bertemu dengan Dajjal. Fatimah ibni Qais meriwayatkan, dalam suatu kesempatan usai menunaikan sholat berjamaah, Rasulullah SAW naik mimbar seraya tertawa kecil. Terdengar kedua bibirnya sebuah ucapan kepada semua yang tetaplah berada di tempat. Setelah sahabat duduk tenang, beliau kemudian mengawali pembicaraannya. Apakah kalian tahu mengapa aku mengumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahui. Beliau kemudian melanjutkan, demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan, namun aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari yang dulunya adalah seorang Nasrani, kemudian dia datang berbaiat dan masuk Islam. Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin aku ceritakan tentang Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lakham dan Juzam. Selama 1 bulan lamanya mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan, sampai akhirnya mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan. Menjelang matahari terbenam, mereka duduk tak jauh dari kapal. Beberapa waktu kemudian mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat. Saking lebat bulunya hewan tersebut, mereka tidak tahu mana kubul dan mana duburnya. Mereka kemudian memberanikan diri, berkata kepada hewan tadi, celakalah hewan, apa engkau? Anehnya hewan itu bisa menjawab, aku adalah Jazaza. Mereka kembali bertanya, apa itu hewan Al-Jazaza? Si hewan berkata, wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja, sebab dia sangat merindukan kabar kalian. Seperti yang dikisahkan Rasulullah SAW. Tamim menuturkan, setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan. Meski demikian, kami penasaran dan segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi. Begitu sampai, ternyata benar di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tekuknya dari kedua lutut sampai mata kakinya, sehingga dengan besi. Kala itu kami bertanya, celakalah, siapa kamu? Manusia raksasa itu menjawab, kalian sudah bisa mengetahui kabarku. Sekarang sampaikanlah kepadaku, siapakah kalian? Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, kami semua adalah orang-orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang. Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan, sampai akhirnya kami berlabuh di sebuah pulau ini. Tiba-tiba kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya, dan ia meminta untuk kesini menemuimu, sebab tuturnya kau begitu merindukan kabar kami, sehingga kami pun segera menemuimu. Laki-laki itu berkata, sekarang sampaikan kepadaku tentang kurma Baizan. Dituturkan oleh Tamim Ad-Dari. Kami balik bertanya, tentang apa yang ingin engkau tanyakan? Yang aku tanyakan kepada kalian, apakah kurma itu masih berbuah? Masih. Andai kurma itu nyaris tak berbuah sekarang, sampaikanlah kepadaku tentang danau At-Tabariyah. Ingin engkau tanyakan, apakah ia masih terisi air? Danau itu masih banyak airnya,
sekiranya air danau itu sudah hampir kering, ucapan si laki-laki itu. Laki-laki itu kembali bertanya, sekarang kabarkanlah kepadaku tentang sumur Zughar. Tentang apa yang ingin engkau tanyakan? Tanya mereka. Apakah sumur itu masih ada airnya? Apakah warga sekitar masih bercocok tanam dengan air sumur tersebut? Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, masih. Bahkan airnya masih banyak dan para penduduk masih berladang dengan airnya. Laki-laki dalam gereja itu kembali menanyakan pertanyaannya. Lalu kabarkanlah kepadaku tentang Nabi, orang-orang Arab, apa yang telah dilakukannya. Dia lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah. Apakah Nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Betul, jawab kawan-kawan Tamim Ad-Dari. Lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Kawan-kawan Tamim Ad-Dari pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang Nabi telah muncul di tengah-tengah masyarakat Arab dan ditaati oleh mereka. Terdengar si laki-laki bertanya lagi, apakah itu sudah terjadi? Benar, tegas mereka. Nabi itu lebih bagus bagi mereka mentaatinya. Karena itu, dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali aku singgah dalam 40 hari selain kota Mekah dan Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.